bisnis konstruksi saat ini semakin ketat. Hal ini mendorong perusahaan konstruksi untuk melakukan continuous improvement pada proses bisnisnya. Salah satu tolak ukur dari kinerja perusahaan konstruksi adalah produktivitas kinerja lapangannya. Operasi konstruksi di lapangan yang efektif dan terencana adalah hal yang dibutuhkan untuk menjamin produktivitas yang direncanakan. Operasi konstruksi dapat dirancang menggunakan simulasi sehingga kita dapat menentukan sumber daya yang optimum. Salah satu metode simulasi yang bisa digunakan adalah Web Cyclone. Web Cyclone merupakan pengembangan dari microcyclone yang dibuat oleh Profesor Halpin dari Purdue University. Untuk menggunakannya, kita dapat mengaksesnya secara bebas melalui internet. Proyek yang dijadikan objek penelitian ini adalah proyek pembangunan Jalan Layang Tendean Ciledug. Nantinya, jalan layang ini akan digunakan untuk jalur bus Transjakarta. Proyek jalan layang ini membentang sepanjang 9,4 km dengan lebar 9 meter. Jalan layang ini akan dibangun dengan ketinggian bervariasi, antara 18 hingga 23 meter sesuai dengan letak dan tata ruang kondisi ruas jalan di bawahnya. Jalan layang tersebut dibangun dengan tujuan agar dapat membuat warga yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus Transjakarta. Proyek pekerjaan jalan layang yang diamati untuk paket ini adalah untuk paket 9, yaitu paket Taman Puring yang dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya dengan fabrikasi box girder oleh PT JHS. Salah satu operasi konstruksi pada proyek ini adalah transportasi box girder dari PT JHS di Cikarang ke lokasi erection site di Jalan Taman Puring. Untuk membuat suatu simulasi, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kegiatan yang berisikan task dan resource yang digunakan. Dalam operasi ini, kegiatan yang direncanakan adalah 1. Proses produksi box girder. Fabrikasi box girder dilakukan di Cikarang dan dikerjakan oleh PT JHS. Untuk produksinya dibutuhkan sumber daya seperti material dan peralatan. Produksi box girder perharinya adalah sejumlah 5 box per hari. Hasil produksi tersebut kemudian disimpan di area penyimpanan hingga box girder tersebut siap diangkut. 2. Pengangkatan box girder ke truk trailer. Truk yang digunakan mengangkut box girder dari lokasi penyimpanan pada site fabrikasi adalah truk dengan tipe low deck. Satu buah truk hanya dapat digunakan untuk mengangkut satu buah box girder. Box girder diangkat menggunakan overhead crane dengan perlengkapan spreader ke atas truk. Penggunaan crane diasumsikan hanya dapat digunakan pada malam hari, yaitu waktu yang diperbolehkan truk besar masuk ke lokasi proyek. Selanjutnya yang ketiga adalah pengecekan final. Sebelum box girder diberangkatkan ke lokasi proyek paket Taman Puring, dilakukan pengecekan final untuk memastikan keadaan box girder sesuai dengan yang diinginkan. 4. Transportasi dari lokasi fabrikasi ke site. Transportasi box girder dari Cikarang ke lokasi proyek melalui rute yang telah ditentukan. Dilakukan pada malam hari karena ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk kendaraan besar memasuki tol dalam kota di Jakarta. Selain itu, proses transportasi baru dapat dilakukan jika sudah mendapat persetujuan pengiriman dari erection site. 5. Box girder diangkat dari truk. Setelah sampai di lokasi proyek, box girder dipasang stress bar vertikal dan spreader beam. Kemudian baru diangkat dari truk trailer dan setelah itu truk bisa maju. Box girder yang sudah diangkat kemudian dipersiapkan untuk dilakukan erection. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan ke-6. Truk kembali ke lokasi fabrikasi. Truk kosong yang sudah tidak mengangkut box girder kembali ke site fabrikasi untuk mengangkut box girder selanjutnya. Sebelum bisa mengangkut kembali, dilakukan pengecekan dan perbaikan apabila diperlukan pada truk-truk tersebut. Sekarang, mari kita lihat model Cyclone yang dibuat untuk operasi transportasi box girder. Bagian yang pertama ini menunjukkan bahwa untuk memproduksi box girder membutuhkan 2 resource, yaitu plant dan material. Proses tersebut menghasilkan satu batch box girder berupa 5 buah box girder. Kelima buah box tersebut kemudian disimpan pada storage area untuk menunggu waktu pengiriman. Untuk bisa dikirimkan, semua box tersebut perlu menunggu sinyal kesiapan dari lokasi Taman Puring dan juga jadwal yang telah ditentukan, yaitu pengiriman pada malam hari. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka box girder siap untuk dikirimkan satu persatu menggunakan truk. Box girder diangkat ke truk dengan bantuan crane. Sebelum dilakukan pengiriman, perlu dilakukan adanya final checking oleh PT JHS dan pihak kontraktor. Apabila telah memenuhi semua persyaratan, maka box girder siap untuk dikirimkan.
Dalam model ini juga dimodelkan apabila terdapat kemacetan saat transportasi menuju lokasi proyek. Sesampainya di proyek, box akan diangkat menggunakan spreader. Setelah box selesai diangkat, maka truk siap untuk kembali ke lokasi fabrikasi dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pada truk tersebut. Data durasi yang dipergunakan untuk pemodelan kali ini menggunakan distribusi triangular, karena data yang diketahui adalah data optimis, pesimis, dan waktu normal. Selain itu, distribusi deterministik juga digunakan untuk waktu shift malam. Dari pemodelan tersebut, kemudian disusun dalam bentuk kode untuk diinput ke dalam web Cyclone. Dari program web Cyclone ini kemudian didapatkan output sebagai berikut. Tabel yang pertama ini menunjukkan produktivitas dari operasi transportasi ini. Dapat dilihat bahwa setelah 50 siklus, operasi telah menghasilkan produktivitas yang konstan, yaitu sebesar 0,00137 box girder per menit atau sebesar 0,082 box girder per jam atau 2 box girder per hari dengan total waktu simulasi sebesar 36.428 menit atau 25 hari. Kemudian, tabel yang kedua menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada simulasi. Output yang didapat yaitu berapa kali tiap aktivitas tersebut dilakukan dan dilengkapi dengan durasi tiap pekerjaan. Tabel yang ketiga ini menunjukkan tingkat kesibukan dari tiap resource yang digunakan. Bisa dilihat pada kolom persen idle, besar persentasenya sangat bervariasi. Semakin kecil nilai pada kolom tersebut, artinya adalah resource yang digunakan semakin sibuk. Analisis sensitivitas menjadi salah satu fitur dari web Cyclone. Resource yang diganti untuk analisis ini adalah jumlah truk dan jumlah spreader pada crane. Setelah di-run, kita bisa melihat hasil dari analisis sensitivitas sebagaimana berikut. Dari hasil simulasi analisis sensitivitas, dapat dilihat bahwa produktivitas meningkat apabila penambahan sumber daya dilakukan pada kedua jenis sumber daya. Dapat dilihat ketika pada operasi ditambah 2 buah truk dan 1 pasang spreader. Produktivitas meningkat menjadi 0,0026 unit per menit. Apabila sumber daya ditambah lagi, tapi hanya pada salah satu sumber daya, produktivitas tidak akan meningkat. Selain itu, apabila penambahan resource yang dilakukan terlalu banyak, produktivitas tidak akan bertambah karena terhalang jumlah produksi yang hanya 5 buah per hari. Ditinjau dari segi harga yang dikeluarkan untuk per unit untuk penambahan sumber daya menjadi 4 truk dan 2 balance cantilever crane hampir sama, yaitu 35 juta rupiah per post girder. Bagaimana rekan AI? Apa yang bisa kita simpulkan dari penelitian kita? Jadi dari simulasi yang telah kita lakukan pada kondisi normal, yaitu penggunaan 2 truk dan 1 couple crane, dapat diketahui bahwa produktivitas pengiriman box girder adalah sebesar 0,082 unit per jam dan dengan biaya sekitar 35 juta rupiah untuk 1 kali pengiriman. Selain itu, dari analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bahwa penambahan jumlah resource yang efektif adalah penambahan truk yang diikuti dengan penambahan jumlah balance cantilever crane. Akan tetapi, apabila penambahan resource terlalu banyak hingga 3 kali lipat dari kondisi normal, produktivitas tidak akan meningkat lagi. Karena apa? Karena produksi box girder hanya sekitar 5 per hari. Jadi Mas Bo, ada saran apa nih untuk penelitian ini? Dengan kapasitas produksi 5 box girder per hari, maka jumlah resource yang disarankan adalah 4 buah jumlah truk dengan 2 pasang balance cantilever crane. Harga per unitnya memang hampir sama ya, tapi di sini kita belum memperhitungkan harga penyimpanan loh. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya, maka juga disarankan untuk memperhitungkan biaya penyimpanan. Selain itu, mungkin untuk penelitian selanjutnya kita juga perlu menghitung penggunaan emisi untuk mendukung apa? Konstruksi berkelanjutan. Salam konstruksi.